Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Indra Prasetyawan. Saya guru matematika di SMA Negeri 1 Krayan Selatan. Saat ini saya sedang melaksanakan PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022 di Universitas Mula Warman. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyusun cerita baik atau best practice menggunakan metode STAR, situasi, tantangan, aksi, refleksi, hasil, dan dampak terkait pengalaman mengatasi permasalahan siswa dalam pembelajaran. Pada pelaksanaan PPL yang telah dilaksanakan, saya menggunakan sekolah lain yaitu di SMK Negeri 1 Gombeng, dikarenakan di sekolah saya tidak ada jaringan untuk melaksanakan PPL tersebut, yang dimana SMK Negeri 1 Gombeng juga mengalami permasalahan yang sama dengan yang saya alami, yaitu minat peserta didik pada pelajaran matematika masih sangat rendah. Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, saya mengeksplorasi penyebab masalahnya disebabkan karena yang pertama, pembelajaran yang dilakukan oleh guru masih bersifat konvensional dan berpusat pada guru. Yang kedua, media pembelajaran yang digunakan belum tepat atau bahkan tidak menggunakan media pembelajaran. Mengapa praktek ini penting untuk dibagikan? Karena permasalahan yang saya alami kemungkinan juga dialami oleh rekan guru di seluruh Indonesia, sehingga praktik ini bisa menjadi bahan referensi untuk melakukan perbaikan dalam proses pembelajaran. Peran saya dalam praktek ini yaitu yang pertama, merancang proses pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran yang inovatif. 2. Mengintegrasikan TPEC dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, memaksimalkan penerapan 4C dalam proses pembelajaran. Yang keempat, menyusun perangkat yang terdiri dari RPP, bahan ajar, media pembelajaran, LKPD, dan evaluasi. Yang kelima, melaksanakan proses pembelajaran sesuai dengan perangkat yang telah disusun. Tantangan berdasarkan eksplorasi penyebab masalah yang saya alami. Yang pertama, saya harus menentukan model pembelajaran inovatif yang tepat berdasarkan masalah yang ada, dengan menyesuaikan karakteristik peserta didik dan materi. Yang kedua, saya harus membuat media pembelajaran yang menarik dan tepat berdasarkan materi yang diberikan. Tantangan teknis yang saya alami pada saat pelaksanaan aksi yaitu yang pertama, guru tidak bisa melaksanakan aksi PPL di SMA Negeri 1 Krayan Selatan atau sekolah asal saya dikarenakan kondisi jaringan yang tidak ada. Yang kedua, karena menggunakan sekolah lain, saya belum mengenal sepenuhnya para peserta didik sehingga membuat suasana kelas menjadi tegang. Yang ketiga, kurangnya pengalaman guru dengan model pembelajaran yang dilakukan, sehingga ketika praktek sedang berjalan, guru lebih fokus terhadap model pembelajaran karena takut ada langkah yang tertinggal, sehingga kurang memperhatikan peserta didik. Langkah-langkah yang saya lakukan untuk menghadapi tantangan, yang pertama, guru melakukan kajian literatur untuk menambah pengetahuan mengenai model pembelajaran yang tepat untuk meningkatkan minat peserta didik terhadap pembelajaran matematika. Yang kedua, guru mendiskusikan bersama rekan mahasiswa PPG mengenai model pembelajaran yang akan dipilih, serta meminta arahan dan bimbingan kepada dosen pembimbing dan guru pamong berkaitan dengan kesesuaian model pembelajaran yang akan dilaksanakan. Yang ketiga, guru membuat media pembelajaran berupa PowerPoint dengan tampilan yang menarik. Yang keempat, berkoordinasi dengan Kepala SMKN 1 Gombeng tentang izin untuk melaksanakan aksi PPL. Yang kelima, guru menyampaikan kepada Kepala SMKN 1 Gombeng terkait kelas yang digunakan dalam pelaksanaan aksi PPL
dengan alasan pemilihan kelas berdasarkan perangkat pembelajaran yang telah disusun. Yang keenam, guru berusaha mencairkan suasana kelas yang tegang dengan sedikit bercerita tentang kehidupan sehari-hari. Yang ketujuh, guru mempersiapkan diri dengan baik sebelum melakukan praktek pembelajaran. Untuk strategi yang digunakan pada pelaksanaan PBL ini, saya memilih model pembelajaran PBL untuk meningkatkan minat peserta didik terhadap pembelajaran matematika. Untuk proses yang dilakukan, yang pertama adalah menyusun perangkat berupa RPP, bahan ajar, media pembelajaran, LKPD, dan evaluasi. Yang kedua, mempresentasikan perangkat pembelajaran yang sudah disusun kepada dosen pembimbing, guru pamong, dan rekan mahasiswa. Yang ketiga, merevisi perangkat pembelajaran berdasarkan saran dan masukan perbaikan. Yang keempat, menentukan waktu pelaksanaan aksi dan menyiapkan kelas serta link Zoom meeting untuk dihadiri oleh dosen pembimbing dan guru pamong. Yang kelima, melaksanakan aksi sesuai dengan perangkat dan waktu yang sudah ditentukan. Untuk yang terlibat dalam kegiatan PBL yang telah saya laksanakan, yaitu yang pertama adalah guru, yang kedua peserta didik, yang ketiga dosen pembimbing, yang keempat guru pamong, yang kelima kepala SMKN 1 Kombeng, dan yang keenam adalah rekan guru yang menjadi kameramen. Untuk sumber daya atau materi yang diperlukan untuk melaksanakan strategi pembelajaran tersebut, yaitu yang pertama adalah laptop, yang kedua handphone, yang ketiga proyektor, yang keempat aplikasi editing video, yang kelima paket data, dan yang keenam adalah mikrofon. Dampak dari aksi yang telah dilaksanakan yaitu yang pertama, peserta didik lebih aktif dalam pembelajaran. Yang kedua, peserta didik lebih bersemangat dalam proses pemecahan masalah. Dan yang ketiga, dengan pembelajaran menggunakan model PBL, peserta didik menjadi lebih percaya diri dalam mengkomunikasikan, berkolaborasi, kreatif, dan berpikir kritis dalam proses pemecahan masalah. Apakah hasilnya efektif atau tidak efektif? Hasilnya adalah efektif karena peserta didik mampu menyelesaikan permasalahan yang ada di LKPD dengan tepat dan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai terpenuhi walau belum maksimal, serta peserta didik lebih bersemangat dalam mengikuti proses pembelajaran matematika. Faktor keberhasilan dari strategi yang digunakan, yang pertama, ketepatan pemilihan model pembelajaran sesuai dengan karakteristik peserta didik dan materi, serta masalah yang dihadapi oleh guru. Yang kedua, kesesuaian media pembelajaran yang digunakan dapat meningkatkan minat peserta didik dalam proses pembelajaran matematika. Yang ketiga, keterampilan guru dalam mengelola kelas dan melaksanakan langkah-langkah model pembelajaran. Untuk pembelajaran yang saya peroleh dari keseluruhan proses tersebut adalah yang pertama, menambah pengetahuan dan pengalaman guru mengenai model pembelajaran yang dapat meningkatkan minat peserta didik. Yang kedua, menambah pengetahuan mengenai alternatif media pembelajaran yang dapat digunakan untuk meningkatkan minat peserta didik. Yang ketiga, guru menjadi lebih terampil dalam mengelola kelas dan melakukan pendekatan pada peserta didik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Indah Ratna Purwanti SPD. Saya di sini selaku rekan kerja dari Bapak Devi Endra Prasetyawan SPD. Saya mengenal beliau itu tahun 2016 ketika beliau bergabung di SMK Negeri 1 Kongbeng sebelum beliau mutasi menjadi CPNS di SMA Negeri 1 Krayan Selatan. Sebelum mengikuti PPG Daljab, beliau adalah seorang guru yang konvensional yang hanya memposisikan diri itu hanya sebagai seorang guru yang mengajar. Kemudian beliau juga belum menggunakan
metode-metode yang menarik. Ya, jadi hanya ceramah yang cenderung pembelajaran yang monoton. Jadi beliau belum menggunakan metode pembelajaran yang inovatif di sini seperti LKPD ataupun video pembelajaran dan juga PowerPoint. Terima kasih. Assalamualaikum wabarakatuh. Nama saya Bu Rusdiana. Saya mengenal Pak Devi sekitar tahun 2016. Awal kami sama-sama mengajar di sini di SMA Negeri 1 Kombeng. Sebelum beliau mengikuti PPG, beliau guru yang masih memposisikan diri sebagai seorang yang mengajari, yang tidak memposisikan diri sebagai pendidik seperti itu ya. Kemudian yang kedua, beliau juga mengajar dengan metode ceramah sehingga anak-anak cenderung bosan dan monoton. Kemudian yang ketiga, beliau tidak pernah menggunakan LKPD saat mengajar. Itu yang saya tahu. Dan yang keempat adalah beliau tidak pernah menggunakan media pembelajaran. Jadi plug ke metode ceramah seperti itu. Sebelum Pak Devi melakukan PPG, Pak Devi menggunakan metode pembelajaran yang kurang efektif, di mana dalam proses pembelajaran Pak Devi tidak menerapkan metode yang dimana membentuk kelompok dalam pembelajaran yang dilaksanakan siswa. Ini membuat saya sebagai siswa merasa bosan dengan apa yang Pak Devi ajarkan dalam pembelajaran di kelas. Terlebih lagi Pak Devi tidak menggunakan LKPD, di mana LKPD ini sangat penting untuk membantu kinerja siswa dalam meningkatkan ilmu pengetahuan di dalam kelas. Terutama lagi dalam pembelajaran Pak Devi, selama pembelajarannya siswa malu bertanya, dan seperti saya sendiri, secara saya pribadi, saya malu bertanya ketika pembelajaran yang dilaksanakan Pak Devi. Nah, dalam pembelajaran ini Pak Devi menerapkan pembelajaran yang biasa diterapkan oleh guru-guru lain, di mana siswa yang berada dalam ruangan itu sangat merasakan bosan dan sangat merasa garing dengan pembelajaran yang dibawakan oleh Pak Devi. Oleh sebab itu, saya sendiri sebagai siswa berpengalaman dengan pengajaran yang dilakukan oleh Pak Devi, ini sangat membosankan. Setelah beliau mengikuti program PPG Daljab, beliau mengubah dirinya menjadi seorang guru yang lebih baik lagi. Di sini, beliau bukan hanya seorang guru yang hanya sekedar mengajar, tetapi juga menjadi seorang teman bagi para peserta didik. Beliau juga tidak hanya monoton ceramah, artinya di sini beliau bagaimana mengembangkan metode pembelajaran yang lebih inovatif dan mengintegrasikan seluruh elemen agar pembelajaran tersebut menjadi lebih menarik. Jadi beliau di sini sudah menggunakan LKPD dan juga sudah mengintegrasikan model pembelajaran ataupun metode pembelajaran yang lebih inovatif, diantaranya seperti PowerPoint dan juga video pembelajaran. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sesudah mengenal PPG atau sesudah Pak Devi mengikuti PPG, alhamdulillah guru tersebut ya atau beliau sudah memposisikan dirinya sebagai teman bagi peserta didik. Juga beliau mulai menggunakan metode pembelajaran yang inovatif, mulai menggunakan media-media pembelajaran yang mungkin didapatnya dari PPG seperti itu. Yang ketiga, beliau juga mulai menggunakan LKPD yang dia buat sendiri sesuai dengan apa yang ilmu yang didapatkan di PPG-nya. Kemudian yang keempat, beliau juga mulai menggunakan media pembelajaran dalam hal ini yang paling mudah, yaitu PowerPoint. Seperti itu. Terima kasih. Setelah melakukan PPG, cara penjelasan yang diberikan oleh Pak Devi lebih menarik dan mudah untuk dipahami. Karena Pak Devi membuat suasana kelas lebih nyaman, aman, dan tentram. Dan Pak Devi sendiri itu membentuk metode pembelajaran kelompok, sehingga kami sebagai siswanya mudah untuk berdiskusi dan menerapkan pembelajaran apa yang diberikan oleh Pak Devi. Setelah melakukan proses PPG yang dilaksanakan oleh Pak Devi, dan penerapan pembelajaran yang beliau terapkan di kelas, kami sangat antusias dan kami sangat merasa senang, terutama dalam proses pembelajarannya. Ini membuktikan bahwa proses pembelajaran yang Pak Devi sampaikan itu dapat membuat siswa lebih aktif
dan lebih percaya diri lagi dalam bertanya dan dalam menerima pembelajarannya. Dan proses pembelajaran di dalam kelas yang Pak Devi terapkan akan lebih meningkatkan kualitas mutu dan lebih aman, tentram, dan nyaman untuk proses pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Sehat semua ya? Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, silahkan ketua kelasnya, ada Febri, ya, memimpin doa. Ya. Baik, terima kasih. Sudah siap belajar matematika? Kalian siapkan alat tulisnya, silakan dikeluarkan sambil saya cek kehadirannya ya. Hari ini ada yang tidak masuk? Ada. Siapa? Yunita Sari. Yunita Sari. Ini kemana? Sakit. Bulan lalu saya pernah memperhatikan ya, kalian ikut lomba 17 Agustus. Ada yang juara? Ada. Banyak nggak? Banyak. Nah, anggap saja apa itu matematika seperti perlombaan gitu ya. Jadi kan kalau perlombaan kan ada tahap-tahapnya. Dari awal sampai awal kan masih penyisian kayak gitu ya, namanya penyisian atau apa ya, sampai ke final. Setelah final kan misalkan bisa juara, bisa juga tidak. Nah, sama seperti pelajaran matematika, ada tahap-tahapannya kan. Mulai dari kalau soal cerita, misal soal cerita kita ubah ke bentuk matematika, lalu ada langkah-langkah penyelesaiannya sampai ketemu hasilnya. Nah, kalau di dalam lomba kan kalian kalau juara bisa bangga ya, bisa puas. Nah, cari kebanggaan itu, cari kepuasan itu dalam mengerjakan soal matematika. Ya, ketika kalian sudah menemukan hasil dari permasalahannya, nah, cari rasa bangga, cari rasa kepuasan yang bisa kalian dapatkan. Ya. Hari ini kita belajar tentang penyelesaian sistem persamaan linear 3 variabel atau yang biasa kita singkat SPLTV. Nah, dengan menggunakan metode eliminasi. Ya. Kalau minggu kemarin kita belajar tentang apa? Sistem persamaan linear 3 variabel menggunakan metode substitusi. Ada yang bisa bantu membacakan? Sebentar. Ya. Silakan. Ya. Sebuah toko pakaian menawarkan 3 macam paket. Paket A terdiri dari 2 kemeja, 2 celana, dan 2 dasi. Paket B terdiri dari 4 kemeja, 1 celana, dan 2 dasi. Paket C terdiri dari 2 kemeja, 1 celana, dan 3 dasi. Jika harga paket A, B, dan C berturut-turut adalah 256.000, 218.000, dan 173.000, maka harga masing-masing barang tersebut adalah. Nah, ini ya, kalian ketika ada permasalahan seperti ini dalam bentuk soal cerita, yang kalian kerjakan apa dulu?
Terima kasih. Tepuk tangan buat semuanya. Ya, diingat ya, kalau ada soal bentuk cerita, yang pertama-tama ubah dulu dari soalnya dalam bentuk kalimatnya ini ke dalam bentuk matematika. Untuk tujuan pembelajaran kita hari ini ya, diharapkan kalian nanti dapat menentukan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan linear 3 variabel dengan metode eliminasi jika diberikan permasalahan dalam bentuk gambar, dalam bentuk cerita dan gambar ya, dengan tepat dan teliti. Masuk ke permasalahannya. Jadi misalkan di sini ada soal, ini saya buat bentuk anunya, bentuk dari soal cerita tadi ke dalam bentuk gambar. Nah, di sini ada Dewi, Anggun, dan Melinda pergi ke pasar. Nah, Dewi membeli 2 kurma, 1 kue, dan 1 gelas es. Harganya 125.000. Nah, Anggun membeli 1 kurma, 2 kue, 1 gelas es buah. Harganya 120.000. Melinda membeli 3 kurma, 2 kue, 1 es gelas dengan harga 200.000. Nah, dari permasalahan yang di atas, adakah yang ingin kalian tanyakan? Apakah caranya sama dengan menggunakan substitusi? Jadi caranya berbeda dengan metode substitusi. Kalau substitusi kemarin kan mengganti. Jadi mengganti misalkan X-nya dengan Y dan Z. Nah, untuk eliminasi itu nanti kita menghilangkan salah satu variabelnya. Untuk lebih jelasnya, kalian kan sudah dibagi kelompok. Ini saya bagikan LKPD. Silakan didiskusikan ya, nanti dengan kelompoknya dikerjakan. Silakan diskusikan dengan kelompoknya. Ada 2 di situ, di LKPD-nya ada 2 soal, 2 permasalahan. Kalian selesaikan, waktunya 20 menit. Langkah pertama bisa ya, langkah pertama itu mengubah bentuknya, bentuk dari soal cerita ke bentuk matematika. Langkah kedua ini mengeliminasi salah satu variabelnya. Di sini kan yang dieliminasi Z. Misal yang dieliminasi Z, berarti yang dihilangkan Z-nya. Ya, Z-nya ini hilang. Ini juga Z-nya hilang. Persamaannya kan jadi X sama Y saja. Ya? Enggak, udah diisi. Ini kan awalnya kan diambil dulu. Diambil dulu 2 persamaan. Ini kita 1, 2. Kan?
1, 2 dari sini. 1, 2 dieliminasi. Karena kita menghilangkan Z-nya, Z-nya ini 1, maka tandanya dikurangi. Kan 2 dikurangi 1 hasilnya 1. 1 dikurangi 2 ini 1. 5.000 nya dari ini. 1 dikurangi 1 kan habis, nggak perlu ditulis. Jadi tinggal X sama Y nya. Yang selanjutnya tadi kita ambil persamaan 1 dan 2. Nah, selanjutnya kita bisa ambil 1 atau 3 dengan 2, 3. Boleh dipilih salah satunya. Yang penting jangan 1, 2 lagi. Nah, terus ini juga yang dieliminasi harus Z-nya juga. Kalau di atas Z, yang ini juga Z yang dieliminasi. Kesimpulan apa yang kita dapatkan dari pelajaran tadi? Kalian tadi belajar tentang menyelesaikan sistem persamaan linear 3 variabel menggunakan metode eliminasi. Menyelesaikan sistem persamaan linear 3 variabel menggunakan metode eliminasi. Nah, langkah-langkahnya gimana tadi? Langkah-langkah penyelesaian Pilih salah satu variabel yang akan dieliminasi, kemudian eliminasikan variabel pada 2 pasang persamaan linear yang dipilih secara acak dan 3 persamaan yang ada. Kemudian eliminasi variabel pada 2 persamaan linear yang baru dengan teknik eliminasi SPLDV sehingga didapatkan nilai dari 2 variabel. Kemudian yang terakhir, substitusikan nilai dari 2 variabel pada salah satu persamaan linear yang diketahui untuk menentukan nilai variabel yang lain. Oke, tepuk tangan buat ya. Jadi kita tadi sudah belajar metode penyelesaian sistem persamaan linear dengan menggunakan eliminasi. Nah, langkah-langkahnya kalau dalam bentuk soal cerita, yang pertama buat bentuk matematika, nyatakan SPLTV dalam bentuk umumnya ya. Kemudian ubah efisien dan konstanta dalam bentuk bilangan bulat. Jadi kalau sudah bilangan bulat nggak perlu diubah lagi. Yang kedua, pilih salah satu variabel yang akan dieliminasi ya. Dieliminasi dari ketiga persamaan linear. Yang selanjutnya eliminasikan variabel pada 2 pasang persamaan linear yang dipilih secara acak dari ketiga persamaan linear yang ada. Yang keempat, eliminasikan variabel pada 2 persamaan linear yang baru dengan teknik eliminasi sistem persamaan linear 2 variabel hingga didapatkan nilai 2 variabel tersebut. Nah, setelah itu disubstitusikan nilai 2 variabel pada salah satu persamaan linear yang diketahui untuk menentukan nilai variabel yang lainnya. Untuk tugas kalian di rumah ya, ini satu soal kalian catat. Untuk pertemuan selanjutnya materi kita tentang banyak penyelesaian pada SPLTV.
Ya. Silakan nanti dicari materinya di internet. Nah, mungkin pertemuan kita hari ini sampai di sini. Silakan ketua kelasnya memimpin doa. Sekian pertemuan kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.